Pemirsa, terima kasih Anda masih terus bersama NTV Prime. Saya masih bersama dengan Profesor Hikmahanto Juwana. Prof, tadi ingin melanjutkan tadi selesai jeda azan maghrib, Anda mengatakan apa saja yang kemudian harus jadi perhatian pemerintah Indonesia. Tapi pertanyaan selanjutnya mungkin Prof Hik. Halo Prof Hik? Halo? Prof Hik bisa mendengar suara saya? Halo? Halo Prof Hik? Masih di mute tampaknya Prof Hik. Ini kayak gini-gini nggak ada apa. Halo? Ya, kami masih belum bisa mendengar suara Prof Hikmahanto Juwana. Halo, tes 1, 2, 3. Ya, sudah bisa. Terima kasih Prof Hik. Kita melanjutkan perbincangan tadi, Prof Hik, seberapa penting sebenarnya Presiden Prabowo dan pemerintahannya mempertimbangkan apa yang menjadi keinginan rakyat Indonesia ketika sedang berada di BOP ini, Prof Hik? Oh, sangat penting ya, karena jangan sampai legitimasi Bapak Presiden yang sangat kuat dan kita sangat apresiasi Bapak Presiden yang mempunyai visi sangat bagus jangka panjang, itu kemudian tergerus karena beliau tidak benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat Palestina. Karena bagi rakyat Indonesia, rakyat Palestina adalah mereka yang tertindas, mereka masih dijajah, dan menurut konstitusi kita, penjajahan itu harus dihapuskan dari muka bumi ini. Belum lagi, Tasya, kita tahu bahwa Perdana Menteri Netanyahu itu sudah menyampaikan di dalam press conference beliau, announcement, bahwa jangan pernah berpikir bahwa Gaza akan berdiri negara Palestina. Jadi two state solution-nya itu tidak ada dari perspektif Perdana Menteri Netanyahu. Oleh karena itu, kalau Indonesia mau ada di BOP, ini harus dilawan. Katanya kan kita mau menjadi kuda Trojan yang kita masuk, kemudian kita keluar, kita lawan di situ. Nah, itu yang harus dilawan. Ini saya pertanyakan, Prof Hik, karena kemarin kan masuknya saja sudah mengagetkan. Kemudian kita melihat bagaimana Presiden mengambil strategi harus memanggil ormas-ormas Islam, kemudian memanggil mantan-mantan Menlu yang sebelumnya sebenarnya sangat vokal menentang, tetapi kemudian ketika keluar dari istana kita saksikan komentar-komentarnya seperti apa ya Prof Hik ya. Dan kemudian agenda ini Prof Hik yang kalau mungkin harus digarisbawahi adalah bersamaan dengan negosiasi tarif impor dengan Amerika Serikat. Awam akan kemudian dengan sederhana menerjemahkan bahwa jangan-jangan Presiden Prabowo tidak akan punya kekuatan untuk bernegosiasi. Bagaimana kalau ini kemudian menjadi tukar guling? Ya, karena begini ya, ini pada waktu Presiden di Davos itu, mungkin cerita tentang penandatanganan BOP itu nggak ada awalnya. Ini kan dibajak oleh Amerika Serikat, seolah kemudian ada acara penandatanganan dari piagam BOP. Dan Presiden beserta stafnya itu tidak punya waktu untuk membaca, meneliti apa isinya. Nah, pada saat itu ada pernyataan dari Trump, karena Prancis tidak mau masuk, itu dikenakan 200% tarif. Ya, jadi artinya dalam tekanan ya Prof Hik? Ya, Indonesia menandatangani itu di bawah tekanan berarti? Iya, tapi saya nggak tahu Bapak Presiden rasanya seperti apa, saya bukan beliau kan. Jadi, tapi suasananya adalah seperti itu. Nah, di dalam pasal 11 BOP itu disebutkan setelah ditandatangani itu langsung menjadi anggota. Kecuali kalau misalnya DPR nanti tidak mengesahkan itu, sehingga nanti kita bisa dianggap keluar dari BOP. Nah, tapi pada saat sekarang Indonesia sudah menjadi anggota, dan dalam konteks anggota kita sudah dengar bahwa akan dibentuk oleh Presiden Trump ISF, karena Presiden Trump sudah menyampaikan, dan melalui media di Israel sudah disebutkan bahwa akan ada pasukan dari Indonesia sebagai negara pertama yang akan menyumbang pasukan ke ISF, seperti itu. Oke, seberapa merdeka menurut Prof Hik pemerintah kita kemudian bisa bertindak sesuai dengan apa yang menjadi komitmen politik luar negeri kita yang selalu merekomendasikan two state solution? Kalau dari beliau-beliau yang diundang oleh Bapak Presiden dalam pernyataan-pernyataannya mengatakan bahwa kita ini merdeka, kita masih bebas aktif.
karena Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa kita kapan saja bisa keluar gitu ya. Nah, tetapi kalau dalam perspektif saya, ini kan ada kaitan dengan Trump. Ya, Trump itu selalu mengenakan tarif dan Bapak Presiden berdasarkan yang saya baca ke Amerika Serikat selain akan menghadiri rapat BOP juga akan menandatangani perjanjian perdagangan dengan Amerika Serikat yang selama ini sudah dinegosiasikan. Jadi warnanya sudah kita bisa pahami ya. Nah, oleh karena itu seberapa merdeka ya ini yang berat ini. Kalau dari teman-teman yang habis dari Bapak Presiden mengatakan bahwa Indonesia masih konsisten dengan politik luar negeri bebas aktif, kalau saya sendiri mengatakan sudah mulai tergerus politik bebas aktifnya karena kita masuk BOP yang diketuai oleh orang yang sangat powerful ya, chairman yang dalam studi saya terkait dengan hukum internasional, organisasi internasional belum pernah ada hal seperti ini. Oke, mari kita berandai-andai kemudian misalnya memang negosiasi tarif ini akan dibarengi dengan pengiriman pasukan yang kita tidak tahu kegunaannya untuk apa, Prof. Hik. Akan seperti apa reaksi di tanah air terhadap pemerintahan Prabowo? Wah, itu sangat luar biasa. Karena begini, kan pasukan kalau dikirim masuk dalam ISF, tentu kan dia harus ada pemimpinnya, komandannya. Nah, pertanyaannya komandannya itu siapa? Ya, apakah negara yang netral ataukah jangan-jangan dari Israel kan sebagai anggota BOP kan boleh dia meminta itu. Dan pasukan kita harus menjalankan apa yang menjadi arahan dari komandan ini. Dan tentu BOP tentu punya misi tertentu. Nah, yang kita khawatirkan kalau misalnya para prajurit kita harus menjalankan perintah yang intinya adalah melanggengkan Israel di Gaza, kemudian Israel di Gaza direkonstruksi, dan kemudian yang kita khawatirkan rakyat Palestina tidak bisa membeli rumah atau menyewa rumah yang sangat mewah dibuat sehingga ditawarkan kepada siapapun dan siapapun itu adalah warga Israel, dan ini artinya memperluas wilayah kekuasaan kontrol terhadap Gaza oleh Israel. Dan ini yang oleh Perdana Menteri Netanyahu menjadi tujuannya, karena apa? Supaya dari Gaza tidak jadi momok serangan-serangan ke Israel. Seperti itu. Oke, baik. Mbak Monik sudah bergabung kembali. Coba saya sapa. Mbak Monik bisa mendengar suara saya? Iya, saya bisa dengar. Iya, Mbak Monik, ini kan judulnya Board of Peace ya. Kalau menurut Anda, definisi peace bagi Israel itu seperti apa? Sejak tahun 1993, Israel sudah mau berdamai. Saya ulangi, sejak tahun 1993, Israel sudah mau berdamai dengan Palestina. Terbukti dengan pemberian lahan untuk otoritas Palestina berkuasa. Seperti Bethlehem, Yeriko, Shechem yang sekarang dinamakan Nablus, dan lain sebagainya. Tahun 2025 Israel juga memberikan Gaza kepada otoritas Palestina. Jadi keinginan berdamai dari Israel sangat besar. Buktinya mereka mendapatkan Nobel Perdamaian pada tahun 1994. Nah, Bapak Ibu semua, saya ingin menekankan begini. Setiap kali saya berbicara, sudah 2 kali saya berbicara di NTV. Dan narasumber selalu menolak jika saya mengatakan Hamas itu adalah teroris. Disamakan dengan pejuang kemerdekaan. Pertanyaan saya, pejuang kemerdekaan Indonesia, apakah mereka melakukan penculikan? Apakah mereka melakukan penyanderaan? Apakah mereka melakukan pemerkosaan dan pembunuhan massal seperti yang dilakukan oleh Hamas? Tidak. Pahlawan Indonesia tidak melakukan kekerasan dan teror. Itulah bedanya pahlawan Indonesia dengan kelompok yang menamakan diri sebagai pejuang kemerdekaan, tetapi dengan cara-cara kekerasan dan teror. Kita harus bisa membedakan hal ini. Saya sangat menyayangkan pernyataan tersebut keluar dari seorang profesor ahli hukum. Nah, kembali ke soal perdamaian. Apa iya kita setuju Gaza dikuasai oleh kelompok teror yang jelas-jelas rekam jejaknya berdarah? Apa iya Indonesia, Uni Emirat Arab, Arab Saudi,
Maroko, Bahrain, Mesir, Yordania, negara-negara yang memilih bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza itu sedemikian bodohnya sehingga mereka tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Saya percaya mereka sangat mengerti situasi sehingga mereka memilih masuk di Dewan Perdamaian Gaza. Dan saya bersyukur Indonesia ada di sana. Untuk rumah Profesor Hikmahanto yang terhormat, tidak perlu takut. Apa yang akan terjadi pada Gaza yang baru? Mereka harus bekerja keras membangun Gaza agar menjadi layak ditinggali. Akan ada 100.000 unit perumahan di Rafah saja. Ini di Rafah saja 100.000 unit. Dan jelas itu untuk warga Gaza, bukan untuk warga Israel. Israel sangat tegas dalam hal ini. Israel hanya berada di garis kuning, 58% itu pun juga untuk mencegah upaya-upaya teroris Hamas yang masih ada di Rafah, di terowongan dan sebagainya. Mereka ingin kembali menguasai Gaza itu supaya mereka tidak bisa merangsek masuk ke perbatasan Israel. Rekonstruksi ini targetnya sangat cepat, 3 tahun saja. Bayangkan 3 tahun, bagaimana mungkin bisa membangun Gaza dalam waktu 3 tahun? Tetapi itu yang ditargetkan Trump. Baik. Dan saya setuju mereka berusaha sangat keras. Kita lihat berapa tahun kita membangun IKN, sampai tahun ini belum selesai. Baik, Mbak Monik, ini kan kita menyaksikan bagaimana kerja Dewan Keamanan PBB selama ini tidak berhasil untuk kemudian mendamaikan dua negara yang berkonflik ini. Mengapa Anda begitu optimis bahwa BOP bentukan Trump akan lebih berhasil? Selalu butuh usaha untuk berdamai. Dan saya selalu orang yang percaya kita harus selalu mencoba. Meski memang kita lihat kontribusi Indonesia dalam Dewan Perdamaian, dalam pasukan perdamaian di Lebanon itu tidak membawa hasil. Buktinya apa? Hezbollah masih ada. Bahkan Hezbollah punya kemampuan yang bertambah-tambah dan mampu menyerang Israel sejak Oktober 2023, 8 Oktober 2023, sehari setelah serangan Hamas. Artinya selama ini mereka melakukan membangun infrastruktur teror mereka di depan hidung pasukan perdamaian dari PBB. Nah, kenapa sekarang Dewan Perdamaian Gaza ini bisa lebih berhasil? Karena selama ini pasukan perdamaian berada di bawah naungan PBB. Oke. PBB sangat anti-Israel. Catat, Bang. Baik. PBB sangat anti-Israel sehingga dia tidak ingin ada damai antara Israel dan Palestina. Baik. Kenapa? Makanya dibiarkan selalu ada kelompok teror yang ingin menyerang Israel. Selalu dibiarkan selalu ada kelompok-kelompok teror dari Hezbollah, dari Houthi, dari mana-mana untuk menyerang Israel. Oke. Israel selalu berusaha membela diri. Baik. Baik, terima kasih Mbak Monik. Kita akan sama-sama saksikan perkembangan selanjutnya akan seperti apa posisi pemerintah Indonesia termasuk 8.000 pasukan yang dikirim dan apakah kita memang benar-benar bisa mewujudkan rekomendasi politik luar negeri Indonesia selama ini two state solution untuk Israel dan Palestina. Terima kasih Mbak Monik dan sebelumnya juga ada Prof. Hikmahanto yang sudah meninggalkan forum ini untuk waktunya bersama kami di NTV Prime.